Sobat, gelar kasus minggu ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat dan inspiratif mengajak Anda dalam perjalanan kekayaan budaya Indonesia, memperlihatkan keharmonisan Nusantara dan kekuatan transformatif dari kebangkitan digital global. Bersama kita merangkul warisan budaya Nusantara sambil melangkah berani menuju masa depan dengan teknologi dan inovasi. Mensana in corpore sano bukan hanya berlaku untuk kesehatan tubuh dan jiwa secara individu, namun juga untuk seluruh jiwa yang menghidupi keindahan Nusantara dengan jiwa persatuan yang kuat. Mari kita jelajahi Nusantara baru. Tradisi yang unik, keindahan alam yang menakjubkan, dan semangat persatuan yang mendefinisikan kreativitas dalam membangun fondasi kemajuan digital masa depan, kewirausahaan, dan konektivitas global dari negara yang indah ini. Sejauh mana kita mampu melakukan lompatan perjalanan masa depan dengan transformasi inovasi digital yang secara senyap, tepat sasaran, mampu melakukan reformasi ekonomi, yakin Indonesia bagaikan bom waktu di tengah persaingan global antara Amerika dan Tiongkok. Kesuksesan teknologi Tiongkok bukan sekedar keberuntungan, namun juga strategi mengubah permainan mereka dalam kebijakan nasional. Reformasi ekonomi Tiongkok dimulai dari awal milenium baru. Momentum itu telah mengubah peta ekonomi global. Negeri tirai bambu bangkit dari kemiskinan menjadi kekuatan ekonomi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun, kesuksesan ini juga membawa tantangan baru bagi dunia. Saat ini, mari kita simak beberapa kebijakan reformasi ekonomi Tiongkok yang dapat kita pelajari. Dekolektivisasi, mengurai belenggu pertanian kolektif. Mereka membiarkan benih-benih kebebasan tumbuh subur di setiap petak sawah milik petani, dan mereka memanen hasil berupa peningkatan produktivitas serta kesejahteraan bagi para petani. Negeri tirai bambu membuka lebar pintunya bagi investor asing, mengundang arus modal dan teknologi segar yang mampu mendongkrak efisiensi produksi. Beberapa perusahaan negara dilepas untuk mengepakkan sayapnya sendiri, diberikan kebebasan layaknya burung merpati yang lepas kandang agar dapat terbang lebih tinggi dan mencapai prestasi yang lebih gemilang. Pembentukan zona ekonomi khusus di kota Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen menjadi kawasan dengan regulasi yang lebih fleksibel untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan industri mereka. Liberalisasi perdagangan Tiongkok mampu mengurangi hambatan perdagangan dan membuka pasarnya bagi produk asing. Reformasi sektor keuangan mereka mampu mengubah sistem perbankan direformasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bunga bank diliberalisasikan dan pasar modal dikembangkan. Melalui serangkaian reformasi itu, Tiongkok telah membakar tungku produksi, menyulut semangat baru sehingga efisiensi dan produktivitas mereka pun meroket. Kebijakan itu menjadi katalis yang memicu pertumbuhan ekonomi Tiongkok hingga melaju secepat kilat, sehingga mengeringkan kemiskinan hingga menyusut nyaris tak terlihat. Hasilnya, Tiongkok menjadi negara industri modern terbesar kedua di dunia dengan teknologi yang tercanggih. Kemudian, Tiongkok tidak hanya menunggu bola. Mereka melalui metode konvensional zona ekonomi khusus, mereka juga membangun pelabuhan-pelabuhan digital yang tak pernah tidur seperti Alibaba dan platform kombinasi media sosial berbasis video dan e-commerce yang kini tengah booming digemari oleh generasi zaman now di berbagai negara. Di situ,
harta karun dunia diperdagangkan dengan cara menghibur secara langsung dan bertransaksi dengan mudah, serta inovasi kian bersemi menciptakan ekonomi bisnis yang sangat dinamis. Kini, Tiongkok telah menjadi lokomotif inovasi global dengan penemuan-penemuan mutakhir di berbagai bidang, mulai dari kecerdasan buatan hingga eksplorasi luar angkasa. Tiongkok kini terus mendorong batas-batas teknologi dan membentuk masa depan dunia. Sebagai pemimpin ekonomi global selama bertahun-tahun, Amerika Serikat kini menghadapi persaingan yang semakin ketat dari Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang eksponensial ditopang oleh investasi masif terhadap teknologi telah mengubah lanskap persaingan global secara signifikan. Mari kita telusuri beberapa kesulitan utama yang dihadapi Amerika Serikat dalam bersaing dengan Tiongkok. Tiongkok melalui investasi negara secara besar-besaran dalam riset, kini Tiongkok mendominasi berbagai bidang teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga energi terbarukan. Kemajuan teknologi Tiongkok mampu menandingi, bahkan melampaui kekuatan-kekuatan teknologi Amerika lainnya. Pasar domestik Tiongkok bagaikan lautan luas yang siap menampung pertumbuhan perusahaan-perusahaan global. Layaknya sebuah mesin yang kuat, Tiongkok didukung oleh jutaan pikiran cerdas yang siap mendorong roda industrinya. Kebijakan pemerintah Tiongkok menjadi angin segar bagi perusahaan-perusahaan lokal yang dibakar oleh dukungan penuh pemerintah, mulai dari subsidi hingga kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak swasta. Perang dagang antar Amerika dan Tiongkok telah menebar ketidakpastian, mengguncang rantai pasokan global, dan membebani biaya produksi perusahaan-perusahaan Amerika. Stigma pencurian kekayaan intelektual sering digunakan sebagai justifikasi oleh Amerika atas kegagalan dalam persaingan ekonomi, sehingga menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang berinvestasi di Tiongkok. Akibat dari persaingan sengit ini, Amerika menghadapi beberapa tantangan. Amerika mengalami risiko penurunan daya saing di berbagai sektor industri, terutama teknologi. Meningkatnya persaingan Amerika dan Tiongkok berpotensi pada penurunan lapangan kerja di sektor manufaktur Amerika. Dihadapkan pada persaingan global yang kian sengit, Amerika bergerak cepat. Mereka meningkatkan intensitas riset, memperkuat pendidikan, menjalin kerjasama internasional, dan melindungi kekayaan intelektualnya untuk tetap mempertahankan posisi terdepan. Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intensif. Mereka memberikan dampak signifikan terhadap tatanan ekonomi dan politik global. Suksesnya transformasi ekonomi Tiongkok telah menginspirasi kita. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia juga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar. Mari kita kembalikan hak-hak atas tanah kepada petani. Dengan berbekal teknologi dan akses pasar yang lebih luas, petani dapat meningkatkan kesejahteraan dan masa depan bagi komoditas pertanian kita. Bonus demografi adalah anugerah bagi Indonesia untuk meraih Indonesia maju. Riset adalah kunci untuk membangun negara yang maju dan mandiri. Riset, sains, dan teknologi bukan hanya menghasilkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, dan Samsung, tetapi juga riset mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di negara-negara tersebut. Investasi dalam STEM, riset, sains, dan teknologi adalah benih yang akan menumbuhkan pohon kemakmuran bagi sebuah bangsa. Pendidikan moral
dan supremasi hukum adalah dua sisi mata uang yang sama untuk membangun negara maju. Generasi muda yang berkarakter dan negara yang adil adalah hasil dari pendidikan moral yang kuat dan penegakan hukum yang tegas. Kita perlu bergandengan tangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang move on. Mari kita bersatu menciptakan ekosistem yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Sampai di sini gelar kasus, merdeka!